Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Permata Putri dengan NIM 2305166059. Pada video kali ini kita akan mereview semua bab dari bab 1 sampai bab 5 buku geografi. Nah, video-video sebelumnya kan kita membahas satu persatu. Kali ini kita akan menggabungkan semua reviewnya. Nah, langsung saja pada review gabungan buku geografi dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja kita ke bab pertama, di mana bab pertama membuka diskusi dengan memperkenalkan geografi sejarah sebagai subcabang geografi Indonesia yang mempelajari hubungan antara lingkungan geografis dan perkembangan sejarah manusia, di mana istilah geohistory Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 oleh Soe Bantarjo yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan kondisi geografis. Nah, fokus utama geohistory di Indonesia adalah kawasan lahan basah yang menjadi pusat aktivitas manusia dan kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, bab ini juga mengulas konsep dasar geografi, cabang-cabangnya, serta definisi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern yang semuanya menegaskan pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban. Berikutnya, bab kedua memperluas pembahasan dengan teori sejarah yang relevan seperti teori persebaran kebudayaan. Teori gerak sejarah menyoroti pola perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan waktu, sedangkan teori persebaran kebudayaan menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui interaksi manusia. Nah, bab ini juga mengulas pemikiran tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo yang menekankan pentingnya kesadaran sejarah dan pendekatan multidisipliner. Filsafat sejarah diuraikan sebagai kerangka untuk memahami tujuan dan makna dari peristiwa sejarah, menjadikannya relevan dalam membangun identitas bangsa yang menghadapi tantangan modern. Selanjutnya, bab 3, di mana pada bab 3 mengulas perkembangan geohistory secara global dan lokal di dunia. Geohistory telah berkembang menjadi disiplin penting di berbagai negara seperti Inggris, Belanda, dan Jerman dengan fokus pada perubahan geografis masa lalu dan interaksinya dengan Indonesia. Nah, di Indonesia, geohistory yang juga disebut geografi kesejarahan diperkenalkan melalui karya tokoh seperti Endel Joni. Nah, studi ini menekankan pentingnya pemetaan geografis masa lalu yang akurat untuk memahami konteks sejarah, seperti peran Sungai Brantas dalam kejayaan Majapahit. Nah, bab ini juga membahas teori determinisme iklim oleh Ellsworth Huntington yang menyoroti pengaruh iklim terhadap perkembangan kebudayaan manusia. Nah, pada bab 4 menyoroti dua pandangan besar dalam geografi sejarah, yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sedangkan posibilisme berargumen bahwa lingkungan hanya menawarkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan manusia. Konsep adaptasi juga dibahas secara mendalam, menunjukkan bagaimana manusia berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui seleksi genetik, modifikasi budaya dan teknologi. Sumbangan besar dari tokoh seperti Vidal de la Plage diuraikan terutama dalam memperkenalkan pentingnya interaksi aktif manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan peradaban yang berkelanjutan. Nah, pada bab kelima atau bab terakhir mengintegrasikan diskusi sebelumnya dengan membahas peran geografi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Nah, pada bab ini menegaskan bahwa elemen alam seperti sungai, gunung, dan iklim dapat menjadi saksi sejarah yang membantu sejarawan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Konsep waktu dan ruang menjadi landasan dalam kajian sejarah dengan geografi menyediakan kerangka untuk memahami latar geografis peristiwa. Pandangan seperti yang dikemukakan oleh Is menunjukkan bahwa sejarah tanpa geografi hanya menjadi narasi kosong tanpa konteks ruang waktu yang jelas. Di Indonesia, studi geografi sejarah seperti
pendangkalan Sungai Barito yang mempengaruhi perkembangan kota Banjarmasin, menunjukkan relevansi geografi dalam memahami dinamika sosial ekonomi wilayah. Buku ini menghadirkan analisis holistik tentang pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban manusia. Setiap bab memberikan wawasan yang saling melengkapi, menjadikan geohistoris sebagai pendekatan yang relevan dan penting dalam kajian ilmiah dan pendidikan. Bab-bab ini menyoroti bagaimana faktor lingkungan, budaya, dan manusia berinteraksi untuk membentuk sejarah, memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara waktu dan geografis peristiwa. Nah, setiap bab memberikan wawasan yang saling melengkapi, menjadikan geohistoris sebagai pendekatan yang relevan dan penting dalam kajian ilmiah dan pendidikan. Bab ini juga menyoroti bagaimana faktor lingkungan, budaya, dan manusia berinteraksi membentuk sejarah, memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara waktu, ruang, dan kehidupan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review keseluruhan buku geografi dari bab 1 sampai bab 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.